Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Bella Amalia. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Hubungan Masyarakat kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu aspek etika sosial atau social grace. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa pengertian dari social grace? Baiklah, social grace adalah cara berperilaku sopan, berkomunikasi dengan baik, dan beretika sesuai budaya setempat. Aspek-aspek social grace terdiri dari berbicara, intonasi suara, mendengarkan, tersenyum, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, mengucapkan salam, dan lain-lain. Saya di sini akan mengambil aspek social grace, komunikasi nonverbal. Saya akan menjelaskan mengenai cara komunikasi nonverbal yang baik agar mudah berkomunikasi dengan orang lain dan juga bisa membantu dalam mengekspresikan diri. Komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh atau body language, gerak tubuh atau gesture, dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal ini dianggap sebagai pelengkap dari komunikasi verbal karena dianggap lebih mudah dipahami dan melalui ekspresi yang tidak dapat dibohongi, sehingga saat melakukan komunikasi lebih banyak menggabungkan kedua komunikasi itu. Jenis-jenis dari komunikasi nonverbal terdiri dari ekspresi wajah, tatapan mata, sentuhan, gestur, dan penampilan. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal dari 3 situasi, yaitu ketika bersama keluarga, masyarakat, dan formal atau kampus atau tempat pekerjaan. Yang pertama, komunikasi nonverbal ketika bersama keluarga. Saat kalian berbicara bersama orang tua kalian, mulailah dengan senyuman. Itu adalah hal yang bisa membuat orang tua merasa senang mendengarkan kita dan merupakan perilaku yang sopan. Selain itu, saat berbicara bersama orang tua atau mendengarkan orang tua berbicara, dilarang untuk menyilangkan lengan seperti ini. Itu merupakan hal yang tidak sopan. Sebaiknya lengan diluruskan atau dikedepankan seperti ini apabila berdiri, dan ketika duduk bisa memangku tangan seperti ini. Selain itu, ketika berkomunikasi dengan orang tua, dilarang untuk memutar bola mata. Memutar bola mata pada salah satu teman mungkin diartikan kalau kamu sedang bosan atau jengkel. Namun, jika kita melakukannya pada orang yang lebih tua atau orang tua kita, ini adalah hal yang tidak sopan dan dapat menyinggung perasaannya. Selain itu, ketika berkomunikasi dengan adik kita yang masih kecil, posisikan tubuh kita dengan berlutut atau membungkuk agar dia bisa merasa nyaman dengan kita dan dia bisa lebih meresap pesan yang kita sampaikan apabila dengan posisi seperti itu. Kemudian, ketika berkomunikasi dengan adik kita, menunjukkan kasih sayang kita kepadanya bisa dengan mengusap kepalanya pelan, maka ia akan merasa hangat dan nyaman untuk terus berbicara, mendengarkan kita. Selain itu, ketika berkomunikasi dengan adik
juga sangat perlu tersenyum agar bisa terpancar kebahagiaan kepadanya dan kenyamanan selama berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal ketika bersama masyarakat. Saat kalian melihat ada para warga di jalan seperti ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang duduk berkumpul dan kalian harus melewatinya, maka ucapkan permisi dengan membungkukkan badan seperti ini. Hal ini berarti kalian sopan dan mereka pasti akan merasa terhormati. Selain itu, ketika berkomunikasi dengan orang lain di masyarakat, perlu menjaga ekspresi wajah dengan tidak menunjukkan wajah jutek kepada orang lain agar orang lain tidak merasa terganggu. Selain itu, ketika berkomunikasi dengan teman, jika ada teman yang sedih, maka kalian bisa menunjukkan empati kalian dengan memegang tangannya atau mengusap punggungnya. Hal itu bisa membantu untuk menenangkannya. Selain itu, ketika berkomunikasi bersama orang lain, perlu menjaga kontak mata dengan baik. Pastikan kalian memandang lekat lawan bicara kalian dan jangan menghindari kontak mata. Yang ketiga, komunikasi nonverbal dalam situasi formal seperti di kampus dan lingkungan pekerjaan. Saat Anda bertemu dengan seseorang, mulailah dengan senyuman dan lengkapi dengan jabat tangan yang erat serta kontak mata yang membantu kalian lebih percaya diri. Selain itu, ketika berkomunikasi di lingkungan pekerjaan, jika sedang mendengar penjelasan atasan, rekan kerja, atau relasi bisnis, maka bisa memiringkan kepala sedikit. Hal ini akan membuat Anda terkesan ramah dan terbuka. Selain itu, ketika berkomunikasi dalam situasi formal, wajah yang murung, marah, dan pesimistis akan memancarkan aura negatif dan menunjukkan sikap tidak profesional. Untuk itulah, kemampuan mengontrol ekspresi wajah amat penting dimiliki setiap pekerja. Apapun kondisi dan situasi emosi yang dihadapi, upayakan mengontrol ekspresi wajah, berekspresilah sewajarnya. Tidak perlu dengan terus-menerus tersenyum dan tertawa. Namun, pastikan ekspresi wajah membawa aura positif di segala situasi. Selain itu, ketika berkomunikasi dalam situasi formal, perlu menegakkan kepala saat berpidato, yang berarti bahwa kalian tampak percaya diri dan berwibawa. Selain itu, ketika berkomunikasi dalam situasi formal, perlu mengangkat tangan saat akan bertanya di waktu rapat, yang berarti menunjukkan bahwa kalian orang yang sopan karena tidak ingin memotong pembicaraan orang lain. Selain itu, komunikasi nonverbal dalam situasi formal perlu berpenampilan rapi seperti menggunakan pakaian formal, yaitu seragam, jas, sepatu, dan lain sebagainya. Komunikasi nonverbal dapat memperkaya isi informasi yang akan kalian sampaikan dan membuat komunikasi jadi lebih efektif. Maka dari itu, cobalah untuk menyertakan jenis komunikasi nonverbal di atas saat sedang berkomunikasi. Saat mendengarkan seseorang, perhatikan juga komunikasi nonverbal yang dia tunjukkan.
sehingga kalian bisa mendapat lebih banyak informasi dan makna daripada apa yang kalian dapat dari kata-katanya saja. Komunikasi nonverbal penting karena memberi kita informasi berharga tentang suatu situasi, termasuk bagaimana perasaan seseorang, bagaimana seseorang menerima informasi, dan bagaimana mendekati seseorang atau sekelompok orang. Berikut ini adalah tujuan dari komunikasi nonverbal, yaitu pertama, mendukung pesan kita. Kedua, mengkomunikasikan pesan. Ketiga, mengkomunikasikan niat. Keempat, menyampaikan perasaan. Kelima, menawarkan dukungan. Keenam, menunjukkan kepribadian kita. Ketujuh, menunjukkan tindakan yang kita inginkan. Dan kedelapan, mengurangi ketegangan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai social grace aspek komunikasi nonverbal. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua, karena memberikan bahasa tubuh yang baik bisa membawa kesan yang baik dan hubungan yang baik dengan orang lain. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.